Akhirnya gua ketemu juga sama lu, Rod. Kenapa lu masih mencari gua, ha? Gua ingin jawaban yang sebenarnya dari lu tentang tawaran gua. Gua sudah mengatakan bahwa gua menolak keras atas tawaran lu itu. Gua beserta semua pasukan gua tidak mau terlibat dalam urusan kalian, paham? Jadi, gua pertegas lagi terhadap lu. Kalian tidak usah datang lagi ke markas gua. Hey, Jarod, apa lu nggak tahu? Jika lu menolak tawaran Roy dan Betet, orang yang memiliki kuasa di wilayah ini, kalian akan menerima akibatnya. Gua nggak akan takut dengan ancaman lu, biarpun orang yang akan gua lawan adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan di wilayah ini. Gua nggak akan mundur. Sudah, Rod, walaupun gue sudah tahu masa lalu lu, lebih baik lu terima saja tawaran mereka. Apa salahnya sih? Lagian kerjasama ini, lu akan mendapatkan untung juga. Bukan hanya Roy dan Betet saja yang diuntungkan. Jadi gue mohon, terima saja tawaran mereka. Jangan coba-coba pancing emosi gua. Sekarang, pinggirlah. Gua mau lewat. Tunggu dulu, Rod, tunggu. Lu ingin untung berapa sih dari mereka? Nanti biar gue sampaikan hal ini kepada mereka. Gua bilang minggir. Ayolah, lu kan teman lama gua, Rod. Gua mohon sama lu, ikut bersama gua. Lagian asal lu tahu, Rod, lo adalah salah satu orang yang sangat beruntung di wilayah ini. Karena Roy dan Betet percaya dengan kemampuan yang sudah lu miliki. Dan lu tahu, lu nggak akan menyesal jika lu menerima tawaran mereka. Dan nantinya ke depannya urusan lu semua yang lu lakukan di wilayah ini akan dipermudah oleh Roy dan Betet. Karena lu sudah menjadi bagian dari mereka. Tawaran ini tidak akan datang dua kali. Dan tawaran ini hanya berlaku bagi orang-orang yang pantas, termasuk lu sendiri, Jarod. Jadi bagaimana? Dari dulu, kau memang keras kepala. Tidak pernah berubah. Terserah lu mau bilang apa terhadap gua. Semua itu tidak akan mengubah pikiran gua, Tony. Hey, Jarod, lu mau pergi kemana, hah? Sial, ternyata kemampuan seorang Jarod tidak pernah berubah sama sekali. Dari dulu sampai sekarang. Mungkin kalau gua tetap melawan dia, gua gak akan menang melawannya. Kalau lu masih mau maju, jangan salahkan gua. Gua bakal menghabisi lu di sini, Tony. Walaupun lo sudah gua anggap sebagai teman lama gua nggak peduli. Gua paling benci jika gua sendiri dipaksa oleh siapapun buat mengikuti kemauannya. Daripada lu habis sama gua, sekarang pergilah. Dan jangan sekali-kali datang buat menemui gua, buat mengatakan hal itu lagi kepada gua. Karena gua sudah muak terhadap tawaran itu. Dan jika lu masih bersikap keras kepala dan coba datang lagi ke markas gua, di saat itu juga, lo akan gua buat menyesal seumur hidup, mengerti? Keputusan lu salah besar, Jarod. Lu belum tahu siapa orang-orang yang akan lu hadapi. Walaupun gue sudah tahu seberapa kuat kemampuan yang lu miliki. Tapi, itu semua gak akan ada artinya bagi Roy dan Betet. Kemampuan lu hanya sebutir pasir kecil bagi mereka, paham? Dan lu sudah membuat keputusan yang sangat buruk bagi hidup lu. Dan lu akan menyesal seumur hidup karena sudah menolak tawaran ini. Jadi orang-orang yang akan dihadapi Bang Jarod, semuanya mempunyai sosok pendamping. Benar bang, itulah yang sudah dikatakan oleh Jarod terhadap gua. Kenapa Bang Jarod seperti ketakutan begitu? Bukankah di dalam diri Bang Jarod juga ada sosok pendamping juga? Mungkin kekuatan yang dimiliki Jarod sudah berbeda dari yang dulu. Dan sekarang dia hanya mengandalkan cara bertarungnya saja. Dan kekuatan yang akan digunakan hanya setengahnya saja. Kenapa bisa seperti itu? Apakah Bang Jaki masih ingat kejadian dulu di saat tragedi yang menimpa Jarod dan kucing? Iya, gue masih ingat. Semua itulah alasan kekuatan sosok pendamping yang ada di badan Jarod berubah. Karena setengah kekuatan itu buat menyelamatkan nyawa Jarod sendiri. Jadi alasan itu yang membuat Bang Jarod takut? Mungkin bukan soal takut bang, tapi soal keraguan. Dia akan mampu buat melawan orang-orang itu atau tidak. Karena gue sendiri mengakui mental seorang Jarod bukan kaleng-kaleng. Dia adalah seseorang yang paling kuat di wilayah barat di era waktu itu. Mungkin Bang Player sudah tahu di mana wilayah Bang Jarod berada.
Gue belum tahu bang, tapi gue sudah meminta nomornya Jarod supaya gue gampang buat menghubungi dia. Ya sudah, gue minta nomornya Bang Jarod bang. Bang Jarod bilang apa lagi bang? Hari ini dia akan berbicara dengan pasukannya apa yang sebenarnya terjadi. Dan di wilayah itu ada satu orang lagi yang gue kenal. Dialah orang yang sudah menawarkan kerjasama itu terhadap Jarod. Dan dia juga adalah orang yang pernah gue habisi hampir mati. Siapa nama orang itu? Dia bernama Tony. Tony adalah seseorang yang selalu berbuat onar, berbuat masalah di berbagai wilayah. Tidak ada satupun orang yang ia takuti, kecuali dengan gua. Kalau begitu, semua itu akan mudah untuk kita selesaikan. Karena titik masalah itu ada di Tony, sedangkan Tony itu takut dengan Bang Player. Kalau kita semua pergi ke sana dan Bang Player bertemu dengan Tony, mungkin masalah akan selesai begitu cepat. Mungkin bisa ya, bisa enggak bang. Maksudnya? Karena Tony sudah di-backing oleh orang-orang kuat yang gua maksud. Bisa jadi Tony sedang dijadikan boneka mereka buat urusan ini. Dan setelah urusan itu selesai, dan rencana orang-orang itu berhasil, Tony akan dibuang begitu saja, dengan diberikan sedikit uang. Begini saja bang, nanti Bang Player coba kasih kabar ke Bang Jarod. Kondisi di sana bagaimana? Apakah masalahnya membaik atau bertambah melebar, memburuk? Dan gua saat ini tidak akan menelpon Bang Jarod langsung. Gua akan menyuruh Bang Player saja buat menghubungi Bang Jarod tentang hal ini. Karena gua menghindari kesalahpahaman Bang Jarod dengan Bang Player. Dan jika ternyata masalah Bang Jarod semakin memburuk, secepatnya Bang Player bilang ke gua beserta Acil Sokim akan ikut buat pergi ke sana. Dan Bang Jarod jangan sampai tahu bahwa gua akan pergi ke sana. Bang Jarod akhirnya kembali. Gimana kondisi kalian? Baik-baik saja bang. Gua nggak akan tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini. Kenapa? Gua harus bertemu orang-orang keparat seperti mereka. Orang lama maupun orang baru yang hidup di wilayah ini semua akan dipantau oleh Roy dan Betet bang. Mereka akan mengawasi setiap kelompok yang berada di wilayah ini. Walaupun Bang Jarod bersembunyi dimanapun tempatnya, mereka akan tetap mengetahuinya. Terkecuali Bang Jarod keluar dari wilayah ini. Padahal, gua tidak pernah ikut berkumpul dengan orang-orang yang ada di wilayah ini. Buat sementara ini, gua minta kalian tidak ada yang boleh keluar. Dan gua akan tetap ada di dalam sini, bersama kalian. Gua sangat yakin, pasti keparat itu masih mencari gua. Roy dan Betet, Ya, kedua keparat itu secepatnya harus gua habisi, supaya masalah ini tidak melebar ke semua anggota yang berada di wilayah ini. gue sangat yakin bang, masalah ini akan melibatkan banyak orang. Muka lu kenapa? Gua habis diajar oleh Jarod. Lu bertemu dia? Iya bang, Di mana? Katakan. gua bertemu di jalan. Sepertinya dia akan kembali ke markas. Ini saatnya gua bertemu dengan dia. Bang Betet gimana? Apakah mau ikut? Jangan. Gua nggak mau urusan ini semakin kacau. Kalau Betet ikut, pasti dia akan menghabisi semua orang-orang yang ada di dalam markas tersebut termasuk Jarod. Gua keluar dulu. Kalian mau pergi kemana? Gua mau bertemu dengan seorang. Apakah orang tersebut bernama Jarod? Bukan, dia adalah orang lain. Ya sudah, kalau begitu gua akan pergi. Dan gua minta lo tetap di sini saja. Lu nggak usah membohongi gua, Roy. Lu pikir gua bego, hah? Pasti kalian akan menemui ketua kelompok Saja Hitam, bukan? Ya sudah, gua biarkan kalian berdua buat pergi menemui anjing itu. Tapi kalau kalian tidak berhasil buat membujuk anjing itu, jangan halangi gua untuk bertemu dengan Jarod.